Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dari kelas Manajemen 2B. Manajemen kas. Manajemen kas ialah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Selain itu, manajemen kas juga meliputi sebuah proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Manajemen kas yakni kunci dalam menjaga stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Bendahara perusahaan atau manajer keuangan selalu bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen kas dan tanggung jawab lainnya sesuai kaitan dengan kesanggupan membayar hutang. Manajemen kas akan berhasil jika bisa menghindari lilitan hutang, meningkatkan tingkat pengumpulan kas, memilih investasi jangka pendek yang sesuai dan menambah jumlah kas pada perusahaan untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Kemampuan melakukan manajemen kas sangat penting, terutama untuk perusahaan baru yang tidak terlalu besar, karena biasanya perusahaan ini mempunyai akses yang minim terhadap pinjaman, sedangkan untuk biaya di muka untuk operasionalnya cukup besar. Kas merupakan awal dari investasi dan operasi dari suatu perusahaan. Kas terdiri dari mata uang, giro, dan rekening koran di bank. Perusahaan atau perseorangan menyimpan uang tunai untuk motif transaksi, motif pencegahan, dan motif spekulatif. Suatu perusahaan harus memiliki uang kas yang cukup dengan alasan untuk memperoleh potongan harga pada saat membeli bahan baku atau peralatan, menjaga rasio cair agar tetap memperoleh kepercayaan dari kreditur, menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu, dan mengantisipasi keadaan darurat. Siklus kas perusahaan. Pengeluaran kas untuk persediaan itu meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Makin tinggi ketiga nilai persediaan berarti makin besar kas tertanam kepadanya. Pemberian kredit kepada pelanggan ditentukan oleh hasil penelitian dan analisis kondisi likuiditas, rentabilitas, dan soliditas pelanggan. Ketiga unsur tersebut yang terpenting adalah unsur soliditas atau kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan dari luar dan dari dalam perusahaan, manajer keuangan harus membuat anggaran kas. Ini ada tujuan manajemen kas. 1. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya pada waktu tertentu. Pada tujuan manajemen kas, likuiditas dan arus kas perusahaan dijaga supaya seimbang. Yang kedua, ada earnings. Ditujukan untuk memprediksi kas yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan manajemen kas ini memastikan pembayaran kas dicatat dengan benar. Selanjutnya ada keuntungan memiliki kas yang cukup. Kas yang cukup akan meningkatkan kemampuan perusahaan memenuhi segala pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Di samping itu, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangan karena dapat melakukan pembelian tunai dengan diskon. Sumber manajemen kas. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Kedua, penjualan aktiva. Ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi, maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Kelima, memperoleh kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya, dan pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Adapun faktor penyebab bertambahnya kas. 1. Investasi dari pemilik saham, hutang dari luar perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. Adapun faktor penyebab berkurangnya kas, buyback saham, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga, pembiayaan dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran hutang perdagangan. Model manajemen kas. Model Baumol menekan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain, mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebih, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi akan hilang. Berikut rumusnya adalah Q sama dengan akar 2FT dibagi Q. Selanjutnya ada model Miller-Orr. Model manajemen kas yang kedua dikemukakan oleh Merton dan Daniel Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Meskipun mungkin bisnis Anda memiliki alat pembayaran non-tunai, model Miller-Orr menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi surplus melebihi tingkat normal. Berikut adalah contoh soal. Dalam suatu perusahaan memakai kas setiap tahun adalah 1,2 miliar rupiah, tingkat bunga dari sekuritas sebesar 12% per tahun, sedangkan biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas sebesar Rp50.000. Jawabannya, Q
memiliki sama dengan akar 2 dikali 50.000 dikali 1,2 miliar dibagi 0,12 sama dengan 31.622.776 rupiah. Jadi, dapat disimpulkan pada contoh manajemen kas model Baumol, perusahaan tersebut harus menjual sekuritas sebesar 31 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, Tio Oktaviani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.